Pengertian game online. Game online adalah permainan video yang dimainkan selama beberapa bentuk jaringan komputer menggunakan komputer pribadi atau konsol video game. Jaringan ini biasanya internet ataupun teknologi setara, tetapi game selalu digunakan apapun teknologi yang saat ini, modem sebelum internet dan keras kabel sebelum modem. Selanjutnya kita akan membahas dampak dari gaming. Dampak dari gaming tersendiri ada dampak negatif dan dampak positif. Di sini kita akan membahas dampak negatif terlebih dahulu. Bermain game dengan berlebihan, baik itu online ataupun offline, memiliki dampak negatif yang cukup berbahaya bagi manusia. Di antaranya ialah 1. Gangguan mental, 2. Antisosial, 3. Lupa waktu, 4. Nilai pelajaran yang menurun. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan. Menurut WHO, kecanduan game adalah penyakit gangguan mental. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan dalam bermain game, baik itu masalah waktu maupun tempat. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game di atas kegiatan lain. Tidak peduli apapun itu, game menjadi nomor satu baginya. Yang ketiga, seseorang terus bermain game meski ada konsekuensi negatif yang jelas terlihat. Meski sudah tahu bahwa hal tersebut tidak baik, dia tetap bermain game. Jadi kapan sih bisa ditetapkan penyakit gangguan mental ini? Yakni jika dalam kurun waktu 10-12 bulan, ketiga ciri-ciri di atas konstan terjadi, maka seseorang telah dapat didiagnosa memiliki penyakit gangguan mental atau gaming disorder. Selanjutnya, kebiasaan gaming sama dengan antisosial. Menurut Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, memiliki kebiasaan memainkan game setiap waktu dapat membuat anak kita kehilangan banyak teman maupun perhatian dari anggota keluarga. Anak akan mengalami kesulitan bersosialisasi karena memilih memainkan gamenya sepanjang waktu di suatu ruangan. Mungkin anak akan tetap bersosialisasi dengan tipe main game online yang dia miliki. Namun, sosialisasi secara virtual tidak akan membantu anak dari ancaman gangguan interaksi sosial. Untuk penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Husni. Baik, saya akan melanjutkan materi pembelajaran dari Saudara Febri tentang dampak negatif dari adanya game online. Untuk selanjutnya, dampak negatif dari game online yaitu adanya lupa waktu karena game. Apa salahnya? Banyak yang bisa terjadi pada diri kita saat kita lupa waktu bermain game. Di antaranya adalah munculnya beberapa penyakit serius seperti Alzheimer, kanker, obesitas, diabetes, perasaan cemas yang berlebihan, depresi, dan bahkan kecenderungan untuk bunuh diri. Dari beberapa potensi yang terkait di atas itu terjadi karena kurangnya waktu istirahat akibat lupa waktu saat bermain game online. Untuk dampak negatif selanjutnya, karena adanya game online yaitu nilai turun karena keseringan bermain game. Nilai yang menurun tentu akan berdampak pada diri kita karena nilai sebagai penentu mendapatkan beasiswa atau jenjang selanjutnya dalam beberapa kesempatan. Mendapatkan nilai bagus akan memperbesar kemungkinan seorang untuk mendapatkan beasiswa atau dapat masuk ke jenjang perguruan tinggi yang lebih baik. Untuk standar nasional, nilai dengan standar tertentu ditetapkan oleh pemerintah untuk daya saing negara Indonesia di dunia internasional. Memenuhi nilai pelajaran dengan baik berarti kita telah berhasil memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Jika kita terlalu intens bermain game, maka fokus dalam belajar pun dapat terpecah. Saat nilai pelajaran menurun, kemungkinan terburuk yang dapat terjadi ialah tidak mendapatkan reward dari sekolah dan bahkan tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah.
Itulah beberapa contoh untuk dampak negatif yang terjadi karena adanya game online. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Laila. Saya akan membahas dampak positif. Dampak positif 1. Melatih kerjasama. 2. Mengasah kemampuan multitasking. 3. Meningkatkan kinerja otak. 4. Melatih ketepatan membuat keputusan. 1. Melatih kerjasama. Dalam bermain game online, kadang kita tidak hanya main sendiri, ada juga tim. Dalam sebuah tim, itu kita butuh komunikasi dan memulai membangun hubungan yang konstruktif dengan rekan satu tim. Salah satu caranya adalah dengan memberikan semangat dalam kondisi sulit. Kerjasama dalam tim menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam permainan game online untuk mencapai kemenangan. 2. Multitasking diasah. Game online juga mengasah kemampuan multitasking. Permainan ini meningkatkan kesigapan seseorang karena membutuhkan skill yang baik. Saat bermain game, seseorang harus berkonsentrasi penuh agar mata dan tangan bisa bekerja selaras. Belum lagi dalam beberapa game online juga diperlukan strategi yang dapat melibatkan mata, tangan, hingga cara pikir secara bersamaan. Oke, terima kasih Mbak Ara. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengasah otak. Mengasah otak bermain game online akan meningkatkan kinerja otak. Permainan ini membutuhkan konsentrasi tinggi. Kemampuan konsentrasi pemain game online akan meningkatkan karena mereka harus menyelesaikan beberapa tugas, mencari celah yang mungkin bisa dilewati dan memonitor jalannya permainan. Oke, semakin sulit sebuah game, maka semakin diperlukan tingkat konsentrasi yang tinggi. Selain itu, game online juga akan meningkatkan keterampilan kognitif, seperti memecahkan masalah dan membuat keputusan. Lanjut. Melatih membuat keputusan. Beberapa jenis game online yang mengharuskan pemainnya membuat beberapa pilihan yang akan membantu pada jalannya game. Beberapa game offline seperti Food Over, Final Fantasy, dan GTA akan mengharuskan pemainnya membuat keputusan penting dalam beberapa momen. Untuk game online sendiri, keputusan berupa strategi, sampai pilihan senjata, dan aksesoris juga penting untuk kemenangan di sebuah game online. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari game online? Cara mengatasinya yaitu 1. Niat. Kita harus punya niat dalam mengatasi kecanduan game online. Yang paling utama adalah niat yang kuat mengurangi bermain game online secara berlebihan. Karena dengan niat yang kuat seperti psikologis akan mempermudah dalam menghadapi hal tersebut. Dan yang kedua, mencari kesibukan lain. Mencari kesibukan lain yang positif, terutama kebiasaan yang disukai seperti berolahraga, baca buku, atau reading, naik motor, atau berkreasi juga. Sehingga tidak ada waktu kosong bermain game online. Ketiga, mengatur jadwal bermain game online. Mengurangi waktu bermain dan dengan mulai menentukan jam bermain dan hari bermain itu diusahakan mematuhi jadwal tersebut. Untuk tahap awal, sehari bermain 3 jam. Dan untuk tahap selanjutnya, dikurangi sedikit demi sedikit. Lanjut. Menghitung jumlah uang yang dikeluarkan. Oke. Dengan menghitung banyaknya uang yang dikeluarkan untuk bermain game online, yang di warnet, HP, atau di komputer akan membuat seorang lebih berpikir untuk tidak menghabiskan uangnya dengan game online. Kelima, meminta bantuan teman, meminta orang terdekat untuk sementara menjadi pengingat setiap kali hendak ke warnet atau ingin bermain game. Akan sangat baik apabila dia bukan seorang gamer. Oke, selanjutnya untuk Eka.
tadi adalah kesimpulan dari presentasi kita kali ini. Selanjutnya akan saya kembali